Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam agenda tahsin Al-Quran kita di Majelis Hamalatul Quran. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Siarah Dusun Karunia, terutama adik-adik remaja yang punya kesempatan ikut serta, atau guru-guru ngaji bisa ikut serta dalam kegiatan tahsin Al-Quran yang dilaksanakan oleh Majelis Hamalatul Quran setiap sekali dalam seminggu, sekali sepekan, setiap malam Sabtu. Nah, kebetulan kita di Dusun Karunia malam ini dapat kebagian waktu dari Majelis Hamalatul Quran yang beberapa pekan kemarin oleh Masjid Dasantinggang, kemudian Masjid mana lagi, Dukur Lendang Belu. Lendang Belu. Nah, karena masjid kita sedang renovasi, akhirnya kita menggunakan musola Sitok Kanak Ngaji Sile RKN ini. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan, kemudian bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, kemudian hal-hal yang positif yang bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Inama suatu jari rekan-rekan majelis Hamalatul Quran yang Allah, maklumat kepada masyarakat remaja-remaji mau belajar tentang tahsin Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, bisa datang malam ini LRGM. Nah, kegiatan ini sekali sepekan secara bergiliran setiap masjid Siarah di Kelayu Jorong. Nah, kita kebagian malam ini. Nah, karena masjid sedang renovasi, akhirnya kita pindah di musola RKN Al-Siddiq, musola Rumah Quran Nusantara Al-Siddiq. Jadi permakluman juga kepada seluruh masyarakat, mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, kemudian ada yang terganggu dengan kegiatan ini. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lanjut materi kita yang beberapa pekan kemarin kita sudah membahas tempat makharijul huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, jadi tidak ada huruf yang keluar dari sangket atau pipi atau lekan malak dada. Nah,
ada. Nah, pekan kemarin kita membahas tentang aqsal halq, yaitu huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu tunggak tenggorokan, kencekot. Bawa kencekot berarti ini bahasa kita. Nah, hurufnya ada dua, yaitu hamzah dan ha. Sekarang kita lanjut huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Nah, lamun dengan mama siwah balik itu pas lek tengah lek jakun, lek kendodok sekarang. Nah, seperti itu. Jadi ada dua huruf yang keluar dari situ. Katanya Imam Al-Jazari dalam kitabnya, ada dua huruf yang keluar dari wastul halq namanya, tengah tenggorokan, yaitu ain dan ha. Jadi kalau kita membaca huruf ain, jangan sampai keluar dari hidung, itu artinya. Ya. Lamun temele ngecek betul nggak huruf ain kita itu keluar dari tengah tenggorokan, pertama dendek pada isi huruf hamzah, ya kan, a i u, jangan sampai dibaca seperti itu, tapi a i u. Nah, seperti itu. Yang kedua, dendek nelekan hidung karena di huruf tengah tenggorokan, jangan dari hidung. Pengong bahasanta, dendek pengong suaranta. Caranta menyebut huruf, ngecek pengong dekna suara ain ini, tutup hidungnya, tutup hidung kita ketika mengucapkan huruf ain. Kalau dia masih memberontak suaranya lewat hidung, jadi itu masih keliru. Timakna bagus suaranya, egolna bagus, nah logo. Lamun masih lekan hidung suaranya, sengau bahasa Indonesia, ya kan? Berarti itu bukan huruf ain yang dimaksudkan dalam kitab tajwid. Tuh. Dagan tahu membaca huruf ain ini harus tahu sifatnya. Harus kita bisa tahu sifatnya. Yang pertama adalah huruf ain ini memiliki sifat namanya al-jahru, jahar. Lawana hamas. Jahar ini jelas, tidak boleh dia berhembus nafas saat mengucapnya, atau sampai terbuk suara, kan beda malah. Nah, itu huruf ain, al-jahru. Yang kedua adalah tawassut. Tawassut, dia tertawa sambil ngesut, apalagi ngesalat, kan salah. Jadi tawassut itu artinya pertengahan. Kalau dalam kitabnya itu tawassut maknanya baina syiddah wa rakhawah, antara dia itu kuat dan mengalir, berarti tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Gitu. Insyaallah. Lamun Ustaz Padli aja, insyaallah. Selamat datang kami ucapkan kepada asatiz Majelis Hamalatul Quran sudah berdatangan. Silakan adik-adik remaja bisa ikut berserta di sini. Nah, sifat si kedua ini adalah tawassut, ngalir tapi tidak terlalu ngalir, terlalu ngalir,
Kayak yang kita bahas huruf H yang pekan kemarin. H itu rokhawah, ngalir, ya kan? Lumazah, ngalir. Tapi ini ngalirnya sedikit. Misalkan wa'lam. Nah, seperti itu ngalirnya. Bukan dibaca wa'lam. Nah, itu rokhawah namanya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu rokhawah namanya. Yang dimaksud dengan tawassut, ngalir sedikit. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Jangan na'budu. Kelebihan aja. Nah, seperti itu. Makanya perlu kita bermusafahah sama guru yang bisa, guru yang sudah, artinya yang paham mana yang dimaksud dengan kaidah-kaidah makharijul huruf dan sifatul huruf. Seperti itu. Soalnya belajar Quran ini harus bermusafahah, harus bertalaki kepada guru. Di nebu nonton YouTube, di nebu atau parana sekedar baca-baca buku, tidak bisa. Karena tidak bisa dia tegur kita, YouTube itu tidak bisa. Guru apalagi buku, sekedar ngasih informasi saja. Ya, referensi lagu simbe si kenana tawasud tidak tahu kita, takarannya juga tidak tahu kita. Nah, seperti itu. Baik, yang ketiga, apa sifat huruf ain ini? Yaitu infitah. Nah, infitah ini artinya terbuka. Al-Fatihah, ya, terbuka. Apa yang terbuka? Bukan hati yang terbuka, tapi lidah yang terbuka, tidak merapat. Ya, harus terbuka. Karena dia huruf tenggorokan, berarti tidak nyangkut, tidak ada sangkut pautnya dengan lidah. Jadi pasrah lidah ini oleh bawah. Artinya dulu ngangkat, dulu ngompeh-ngompeh apa. Nah, dia kanggo. Nah, karena beda suaranya nanti. Jadi lidah terbuka kalau bahasanya di sini. Karena ada yang baca ain ini suaranya juga tebal. Nah, sebelum saya contohkan yang itu, sifat yang keempat namanya istifal. Istifal artinya lidah suara terhampar. Artinya di tebal suaranya. Nah, si tebal suaranya kan si oo ini, kho, gho, ko. Nah, seperti itu. Itu yang tebal. Tidak tebal suaranya, jangan dibaca a'udzubillah. Nah, tidak boleh. Mana? Tebal ini. Nah, itu efek dari isti'la namanya. Tebal suara. Dengan tapi nah, seperti itu ya. Itu huruf ain. Apa sifatnya yang pertama? Jahar. Yang kedua tawassut, baina syiddah wa rakhawah. Yang ketiga adalah infitah, terbuka. Kemudian yang keempat adalah istifal. Istifal itu tipis bahasa antar, dikanggo tebal suaranya. Nah, seperti itu. Selanjutnya huruf si kedua, nengke terlatihan satu-satu. Nah, jadi adik-adik remaja yang mau latihan mengecek betul nggak huruf ainnya, huruf haknya selama kita ini belajar, nah, bisa hadir di sini. Nah, pada barang belajar, karena
ada ustadz-ustadz kita ini insya Allah bisa sharing dengan kita. Nah, seperti itu. Kayak saya dulu huruf ain ini, bahkan kemarin pas saya ikut kelas tahsin itu masih ada indikasi atau akan menuju namanya gena timpa huruf idong suaranya. Seperti itu. Ayolah, capek kita sendirian. Saya disimak itu berapa menit kayak kelebihan waktu saya disimak. Nah itu satu orang gimana kalau dia 20 orang. Nah, seperti itu. Itulah cara guru atau cara kita belajar tahsin Al-Quran. Dindik misalkan salah jelok ini langsung kabur itu. Wah-wahku belajar. Nah, seperti itu. Orang aja belajar tahsin itu berpuluh-puluh tahun ya kan, dan bisa mengeluarkan banyak biaya. Alhamdulillah difasilitasi sama majelis kita di Kelayu Jorong maksud saya, dan itu keliling kita kan seperti itu. Nah mudah-mudahan warga kita di sini bisa memanfaatkan ini untuk kita bisa sama-sama belajar. Baik, huruf yang kedua sekarang. Huruf yang kedua yang keluar dari tengah tenggorokan, yaitu huruf H. Tipis H. Nah, ya sering tersebut-sebut ini huruf H ini, ya kan? Pelalah, ya kan? Olah-olah, seperti itu. Huruf H. Solah, soleh, molah, molah, seperti itu. Nah huruf H ini endah lek tono sugul, lek tengah tenggorokan. Nah tapi sifatnya beda. Kalau ain tadi sifatnya jahar, dia hamas, ngembus, berhembus udarana saat kita membaca huruf H ini. Makanya jangan kita pelit menyebut huruf H ini. Banyak yang pelit menyebut huruf H. Iya kan, misalkan al-hajju ashhurum ma'lumah, dibaca al-hajju ashhurum, al-hajju katanya, al-hajju yang betul. Nah, seperti itu. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, biasa-biasa alhamdulillah. H seharusnya begitu, H. Lagu dendek ngengkos lah marah ampun suara apa Ustaz Zamir maangkon suara engkosan ular liah seperti itu. Jadi berhembus alhamsu, jadi berhembus, berhumus, berhembus, udara yang berhembus. Yang kedua rakhawah, ngalir ya, ngalir suaranya. Kalau ain tadi sekeji ngalirna. Kalau dia nah ini keluar air teh. Nah, seperti itu. Air teh. Ya, apa lagi tuh kakak dia? Kopi. Sendiri Nabi kopi. Astaga. Taruh. Nanti coba juga. Iya. Kenapa Ustaz ya enggak? Cukup yang hendak lebih itu sembelian Tuhan spesial. Masya Allah. Tidak teringat yang lain. 2 jaman.
Masya Allah. Salah. Ya, alhamdulillah. Ini qahwah, kopi. Dari istri soleh. Dari istri salihah. Seperti itu. Jadi seperti itu, asatidz yang dirahmati Allah. Jadi huruf H ini keluar dari tengah tenggorokan yang tadi sifatnya rakhawah, ngalir. Ya, misalkan kalau kita wakafkan huruf H ini, dia mengalir, dan juga walaupun tidak diwakafkan, dia juga mengalir karena sifat aslinya. Seperti itu. Ya, selamat datang bendahara majelis Hamalatul Quran, Syekh Ustadz Nasir. Kemudian ada proyek itu Sabtu dulu. Ya. Oh iya. Jadi belum Sabtu rawan. Yang ketiga, sifat huruf H. Yang ketiga ya. Ayo. Burung dua aja. Bismillah. Yang ketiga, sifat huruf H ini adalah istifal. Istifal itu artinya terhampar. Masya Allah. Artinya tipis. Dendek negana he membaca ya. Ya kan? Kalau misalkan huruf bahasa Indonesia saja, hadiah, seperti itu. Dendek negana hadiah, hadijah, khadijah dia pakai kha ya. Khadi, itu bahasa Sasak. Hadijah pakai kha sebetulnya. Halimah, Halimatus Sa'diyah. Seperti itu. Hamimah. Ipo. Hamimah. Hijau. Misalkan dia baca Nuh, inna arsalna Nuhan. Nuh, ngalir Nuh. Sesungguhnya kami mengutus Nuh. Seperti itu. Nah itu dia itu tipis, tidak boleh dibaca tebal. Ya, Nuhan kan salah. Kemudian infitah. Infitah ini artinya terbuka. Coba kita latihan, walaupun dah huruf, aku cek keberhasilan kita masing-masing mengucapnya. Biar begitu. Hurufnya keluar dari, yang dua ini keluar dari wastul hal. Wastul hal. Makanya disebut izhar halqi, bukan khalqi. Kebalak-kebalak doang sih nembada itu. Dulu jana izhar khalqi ngantem le MI le. Apakah hukum bacaan nun atau tan bertemu dengan hamzah izhar khalqi? Sebetulnya izhar halqi. Kan halq itu artinya tenggorokan. Khaliq itu artinya pencipta. Makanya beda huruf, beda artinya. Nah, seharusnya makanya kita diwajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid, bukan dengan perasaan. Seperti itu. Iya kan? Ini tekanggung ada perasaan. Perasa aku jak kena wah ini. Seperti itu. Jadi harus dengan tajwid. Kalau menghayatinya itu baru boleh pakai perasaan. Mentadaburi kan harus melibatkan hati dan pikiran. Nah, seperti itu mentadaburi. Coba kita sebelum latihan saya cek dulu masih ingat nggak sifatnya. Huruf ain apa sifatnya? Hah? Ain. Huruf ain.
Jahar. Terus tawassut. Nah, ini tempat. Terus ya, bainiyah itu tawassut. Terus terbuka. Infitah dan istifal. Kalau hamas. Terbuka. Terus rokhawah. Pakai bahasa istilah tajwidnya pakai. Biar kita terbiasa menggunakan istilah tajwid. Nah, seperti itu. Rokhawah. Terus istifal. Infitah. Ini kena istighfar aja. Istifal. Kita ulang huruf hamas, rakhawah, istifal, infitah. Huruf ain saja yang tawassut, ya. Ain doang. Huruf yang tawassut itu kan huruf ain, lin umar kalau disingkat. Lam, terus nun, mim, ain mim ra, lin umar. Makanya ka walaupun dia izhar hal, dia nekanggo nun ino terbaca atau tanwin itu dibaca saktah. Misalkan tahtihal adhar, enggak boleh. Itu yang terjadi. Man amana, enggak boleh. Karena sifatnya tawassut nun itu, hati-hati. Nah, makanya penting kita belajar tajwidin. Man amana, harus dia dari rongga hidung. Tunaikan hak khaysyumnya itu, nun itu. Sama inhirab serta tawassutnya. Insyaallah di nara akan ngajar kita baca Quran. Becat-becat. Nah, coba sekarang kita latihan. Sudah kita hafal sifatnya. Katanya kalau sudah tahu makhrajnya, terus bisa kita tahu sifatnya, mudah kita praktiknya. Nah, sila mulai dari Ustaz. Kita pakai surah. Al-A'la. Ya ke? Sampai ayat 5. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, jangan sampai a'la atau a'la. Dari sekjen Masjelis dulu nih. Ya, selanjutnya kita latihan Inama Semetan Jari. Mungkin yang di rumah bisa karena dengan nada bisa ikut serta kita baca surah Al-A'la 1 sampai 5 dengan nada hijaz. Biar bisa satu nada setahun. Setahun selama belajar tahsin. Tahun kemarin kita pakai nada jiharkah. Tahun ini pakai nada hijaz. Masih ingat nadanya? Lupa ingat. Naik atau turun? Tidak ada juga naik langsung. Datarnya. Datar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Coba deh. Atau kalau di wafa itu kan ada di situ. Mata saya kaya roda katanya.
ada Toha wajalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di syaitannya di tonya itu tempatnya di tempat bedanya. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang saya contohkan kemudian diikuti. Sabbihisma rabbikal a'la. 1, 2, 3. Bisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى Mat jaisnya kita gunakan 5 ketukan ya. 5. Walladzi akhrajal mar'a. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Nah, biar pas kayaknya kita tambah dia sampai ayat 7. Nah, 7 biar dia pas nadanya turun langsung ya. Saya bacakan full, nanti baru satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله jahra wa ma yakhfa. Sadaqallahul azim. Fadal. Dari kanan ini. Mana? Kanan kiri. Arahkan kamera ke beliau ini. Hah? Numpas di jalan yang betul. Teh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. أعلى
bukan la. a'la. Nah. Sabbih isma rabbikal a'la. A'la. Ulangi. Sabbih isma rabbikal a'la. Terus. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa sadaqallahul azim. Tinggal huruf kau tebal ini. Belum. أعوذ بالله من الشيطان سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikal Sabbih rabbikal a'la. Rabbikal alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى Ulang awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
diem doang. Tumben hadir Ustaz. Tumben. Maklum. Urdu. Al-a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Oke. Sambil tutup. Bersama. Insyaallah. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhfa. Fala tansa, maka jangan lupa. Terima kasih dan semoga peserta rajin sudah kita simak sama-sama terkait dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi untuk huruf yang lain, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikut-berikutnya. Dan bulan depan kita pertemuannya di jadwal yang atau di masjid di tidak ada Urdu. Kepada orang yang bisa membaca Al-Quran, kemudian yang kedua, duit di sana rajin yang bisa.
Tapi kalau ridho ini adalah dia melihat kebaikan pada diri seseorang, jadi dia mengikuti, bukan sekedar kagum, tetapi dia ikut bergerak. Kagum dia dengan bacaan Al-Quran seseorang itu bagus, mirip saja itu dilupakan. Mau dia bergerak. Kemudian bukan hanya memuji semua muslim, tetapi dia itu sedikit demi sedikit mulai meniru. Kita sedang mulai meniru mana-mana nadanya ke Hijaz, tahu itu bukan? Biar kita menjadi orang ahlul Quran yang layak dirikan dan dermawan yang layak juga diri. Jadi bukan sekedar kagum, tapi ikut bergerak. Bukan sekedar memuji, tetapi meniru sedikit. Setidaknya kalau kita melihat orang sedang ngaji, belajar Quran, wah milih ke mana-mana buka Quran, jadi sih buka doang. Jadi kalau buka terus dulu dijelenteng, mulai kita baca mana-mana ayat. Kita dengan ahli sedekah berinfak, milih memberi. Apalagi di daerah wah duit pembangunan seperti itu kan. Namun ini bau $1.000 itu Rp500 bangunan. Itulah fungsi cermin yang hidup katanya ulama. Cermin yang hidup. Jadi orang-orang soleh itu adalah cermin yang hidup. Cermin itu memantulkan. Inu anang. Itu kita ngikuti cermin itu. Itu menunjukkan bahwa kita bisa boleh. Alhamdulillah kita mulai meniru, mulai kita sedikit demi sedikit bergerak hatinya. Jadi pribadi